Kamu kalau punya masalah kan kamu nggak pernah tanya orang tua. Kamu pasang status, pakai emoticon yang sedih. Bener kan? Betul. Nah, itu ya. Sebenarnya anak tuh barusan ditinggal nikah dari hubungan 4 tahun nih Pak. Bersyukurlah, berbahagialah, karena ditinggal sekarang. Ya, jangan sampai nanti sudah nikah, sudah punya anak, ditinggal. Itu lebih sengsara. Orang kalau datang ke psikolog gitu ya, atau bahkan sampai psikiater tuh kayak semacam dicap kayak, berarti kamu udah sakit berat banget ya sampai harus ke psikolog gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kalau menurut saya jati diri anak zaman sekarang atau Gen Z ini membuat jati dirinya bingung seperti itu. Kehilangan induk semang, tahu ya? Tahu. Seperti ayam itu kalau kehilangan induknya Ya, ya bunyi terus cip mencari cip ya. cip cip itu mencari sih gitu. Apa iya anak Gen Z ini sering stres dan overthinking? Apa iya anak Gen Z ini susah bahagia? Selamat datang di Cerita Sore. Sore ini kita akan membahas mulai dari cinta sampai dengan cita-cita. Sore hari ini saya kedatangan tamu dari anak muda, Gen Z. Halo Ana, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo semuanya, kenalin namaku Ana dan sekarang kita mau ngobrolin sama Pak Grego untuk masalah percintaan based on story-nya Ana, Pak. Wow. Silakan. Oke, sebelum pertanyaan yang based on story-nya itu, Pak, Ana mau tanya, kalau menurut Pak Grego sendiri ya, jati diri atau identitas diri kita itu sebenarnya tuh seperti apa sih, Pak? Kalau boleh tahu menurut Pak Grego. Ya. Saya banyak belajar dari media sosial ataupun dari buku-buku yang saya baca ya. Sekarang ini Gen Z seperti Anda ini jauh dari orang tua kebanyakan dan lebih dekat dengan media sosial. Ya, karena apa? Di media sosial banyak narasi ini, banyak cerita ini, banyak saran ini dan sebagainya. Sehingga semuanya itu kamu rangkum akhirnya kamu kebingungan. Saya itu pilih yang mana sih? Pilih yang ini atau pilih yang ini, pilih yang ini gitu. Ya. Itu kalau saya bilang saya ini golongan baby boomer itu beda sekali dengan zaman saya waktu itu. Kita terpaut 3 generasi ya. Iya, betul. Generasi X, Y, sama kemudian kamu Gen Z. Z. Ya. Ini zamannya sudah berbeda. Bedanya apa? Ketika saya waktu kecil itu sudah dipilihkan. Anak kecil dulu kan tahu ditanya, besok kalau besar saya ingin jadi tentara. Besok kalau saya besar ingin jadi dokter, jadi insinyur, atau jadi pegawai negeri, dan sebagainya. Itu sudah seolah-olah sebagai dogma. Sehingga di benak saya, di benak anak-anak zaman baby boomer, itu sudah diarahkan. Besok saya sekolah harus bisa jadi tentara, jadi jenderal, yang seperti itu. Nah, sekarang bedanya apa dengan anak-anak sekarang yang lebih dekat dengan media sosial daripada dengan orang tua. Ya, kamu kalau punya masalah kan kamu nggak pernah tanya orang tua. Kamu pasang status, pakai emoticon yang sedih. Bener kan? Betul. Nah, itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kalau menurut saya jati diri anak zaman sekarang atau Gen Z ini membuat jati dirinya bingung seperti itu. Betul nggak kamu yang jalan seperti itu? Betul, Pak. Tapi beberapa teman-teman Ana gitu ya, atau mungkin Ana melihat Gen Z di luar sana, kenapa mereka itu bercerita ke media sosial? Mungkin salah satunya mungkin kan mereka tidak dekat sama orang tua. Nah, Betul. kemudian kadang ketika mereka ingin istilahnya kayak punya family time gitu ya, ingin cerita atau menghabiskan waktu keluarga bersama keluarga itu kadang orang tuanya tuh yang benar-benar sibuk gitu, Pak. Nah, terus akhirnya mereka memiliki mindset kayak
kayak aku nggak bisa deh cerita sama keluarga, akhirnya aku harus cerita ke orang lain kayak semacam untuk validasi gitu ya Pak, kalau zaman sekarang itu biar orang itu tahu gitu kalau aku tuh sebenarnya lagi kayak gini. Nah, pandangan Pak Edi itu gimana? Apakah setuju dengan hal itu yang kita tuh kayak ya udah deh biar kita cerita aja ke orang lain biar orang lain tuh tahu, itu gimana Pak? Ya, nggak salah sih, Nggak salah. nggak salah. Tapi kalau saya bilang, mungkin kalau kamu tanya orang yang bukan ahlinya, Ya. dia akan menjawab sesuai dengan selera dia. Ya, nah sekarang sudah zamannya ada kantor atau apa semacam lembaga atau semacam klinik hubungannya Iya. dengan psikologi ya. Iya. Anda bisa uraikan dengan psikolog itu yang paling tepat. Saya ingin mencari jadi diri saya dan sebagainya. Nanti kamu akan dites di situ sehingga akan ditentukan arahnya. Ana, kamu sekolah aja, sekolah nanti kamu jurusan apa? Ya jurusan IT kayak atau jurusan marketing kayak atau bikin konten atau dan sebagainya, nanti akan diarahkan di sana. Nah, kalau memang kamu sudah percaya itu, tekuni masalah itu. Nanti jati dirimu akan terbentuk di situ, akan berkembang di situ. Ya, jadi nggak salah sih tanya orang lain. Tapi kalau saya sarankan, tanya yang pada ahlinya. Ya, nanti akan tepat. Kamu nanti akan dikorek secara dalam apa yang ada di isi hatimu. Itu saran saya seperti itu. Oke, tadi karena Pak Grego menyinggung masalah psikolog, ini mau tanya Pak, kalau di kalangan anak sekarang gitu ya Pak, orang kalau datang ke psikolog gitu ya atau bahkan sampai psikiater tuh kayak semacam dicap kayak berarti kamu udah sakit berat banget ya sampai harus ke psikolog gitu. Gimana tuh Pak tanggapannya? Karena kayak mungkin sudah tidak bisa mengatasi dengan orang di dekatnya atau dengan dirinya sendiri sampai dia harus lari gitu ke psikolog. Padahal kan kalau kita datang ke psikolog nggak salah kan ya Pak sebenarnya. Ya. Tapi kadang stigma orang itu loh Pak kayak ngapain sih ke psikolog? Nah itu gimana Pak? Ya, yang penting kan kamu sudah tahu. Ya. Jadi psikolog itu adalah sebagai penasihat kita. Anggap aja begitu. Ya. Orang ke psikolog itu bukan orang gila loh. Iya. Orang ODGJ. Iya. Enggak. Itu ada dokternya. Ya, Betul. dokter spesialis penyakit jiwa. Yang ngadi itu. Iya. SPKJ. Ya, tapi psikolog itu anggap aja kita wawancara mengenai pribadi kita gitu loh. Sama kalau kita ke dokter, itu kita tanya soal sakit kita itu apa. Sama orang ke penasihat hukum, tanya soal kebenaran hukum yang sejatinya itu seperti apa. Tanya orang akuntan, ya sama sebetulnya itu. Kita tepat pada ahlinya. Jadi abaikan aja itu masalah ke psikolog, kirain kita nggak bisa ngatasi sendiri. Memangnya yang lain juga bisa. Ya? Iya. Ya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, berkaitan sama penemuan identitas atau jati diri kita kadang dikaitkan sama kesehatan mental. Nah mungkin kalau Pak Grego sendiri kalau melihat media sosial sekarang tuh banyak banget kasus-kasus gensi-gensi yang di sana tuh kayak mungkin sampai melakukan hal-hal di luar naral gitu ya, kayak sampai dikaitin sampai kayak ini kok mental aku terganggu nih, kesehatan mentalku tuh sangat terguncang gitu. Nah, gimana sih Pak langkah-langkah kita untuk mengatasi kesehatan mental sendiri yang mungkin kadang itu tuh dikaitin sama masalah percintaan? Oke. Kebanyakan anak-anak yang begitu itu menurut saya itu kehilangan induk semang. Oke. Ya. Jadi dia bingung saya harus kemana. Ya. Kehilangan induk semang, tahu ya? Tahu. Seperti ayam itu kalau kehilangan induknya bunyi terus mencari cip itu mencari itu ya. Dia dalam kehilangan induk semang itu dia nggak ngerti saya harus kemana. Kebanyakan begitu. Jadi saran saya ya salah satu penasihat yang paling baik itu orang tua. Ya. Nggak ada orang tua yang nggak cinta anaknya.
ibu. Mm-mm. Ya, Betul. ibu itu cintanya luar biasa. Kalau nggak cinta nggak keluar kamu. Betul. Ya, Ya. jadi kembalilah ke pangkuan Ibu Perti. Ini canda. Iya. Iya. Kembalilah ke ibu. Iya. Ya, jadi saran saya nanti ibu akan memberikan nasihatnya. Ya walaupun Oke. mungkin anak sekarang mengatakan, oh ibu udah kuno dan sebagainya. Ambil positifnya aja. Yang seperti itu. Ya, supaya tidak kehilangan induk semua. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini tadi kan di awal tuh Ana ngatain based on story-nya Ana gitu kan, Pak. Ya. Nah, based on story-nya adalah masalah percintaan sama kesehatan mentalnya Ana. Berkaitan adalah, kalau boleh cerita sedikit nih ya, Pak. Silakan. Sebenarnya Ana tuh barusan ditinggal nikah dari hubungan 4 tahun nih, Pak. Nah, mungkin bagi orang di luar sana tuh kayak, wah 4 tahun itu nggak lama loh, kayak segala macam gitu. Nah, mungkin sebenarnya yang dialamin Ana juga mikirnya kayak gitu, kayak 4 tahun tuh nggak lama gitu. Maksudnya tiba-tiba lagi pacaran, tiba ditinggal nikah, ya sebenarnya kalau dibilang kesehatan mental tuh ya pikirannya sih selalu terpikir ya, Pak. Nah, mungkin nggak cuma Ana aja yang ngerasain ini, mungkin teman-teman Gen Z di luar sana mungkin juga merasakan yang sama, dan mereka tuh bingung, Pak. Kita tuh harus gimana sih atas kejadian yang kita alami sendiri gitu, Pak. Jadi mungkin saya agak harus bertanya. Ana pacaran 4 tahun, Iya, tiba-tiba ditinggal nikah. betul. Nggak tahu gejalanya sebelumnya itu. Iya, Pak, betul, nggak ada. Oke, ya. Begini, bersyukurlah, berbahagialah, karena ditinggal sekarang. Ya, jangan sampai nanti sudah nikah, sudah punya anak, ditinggal. Itu lebih sengsara. Iya Ya, sih, Pak, kamu betul. jadi statusnya apa? Jadi Janda. Ya, Iya, ya. Pak. Jadi semuanya itu dinikmati, dijalani, dan disyukuri seperti itu ya. Ya, itu saran saya. Berbahagialah, nggak usah sedih. Berbahagialah karena apa? Oh, mumpung sekarang, ya, kamu bisa cari pengganti yang lebih bagus. Jelas yang enggak itu namanya nggak setia kan? Iya, betul, Pak. Ya, yang nggak setia. Kamu cari yang setia. Saya kira orang di dunia ini lebih banyak yang setia daripada yang nggak setia. Nah, gitu ya. Jadi biasanya begini terus menutup diri gitu. Benar nggak? Ya, benar, Pak. Jadi untuk saat ini tuh yang benar yang Pak Grigo bilang. Jadi Ana tuh posisinya adalah menutup diri ketika ada orang lain atau lawan jenis yang ingin mengenali Ana. Kadang Ana dihantui dengan rasa trauma, Pak. Jadi kayak nggak mau kenal. Padahal orang itu kan baik ya, Pak, mau ngenalin diri Ana. Tapi Ya. terbayang karena ditinggal nikah itu, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Ya, menurut saya itu tidak benar. Ya, jadi coba Ana selalu berpikir, jangan pernah berpikir masa lalu. Nggak ada gunanya. Ya, betul sih, Pak. Ya, Ya. berpikir yang masa lalu itu tidak ada gunanya. Malah menyiksa diri sendiri. Ya, yang sudah kejadian, oh sudah putus, ya sudah putus, selesai, putus. Lalu sekarang, ya sudah putus, jangan dipikir kenapa kok putus, aku dulu sudah berkorban begini, aku sudah baikan sama kamu, kenapa kamu tega nian untuk memutus saya, itu. Nggak usah dipikir, itu sudah masa lalu. Yang penting kedepannya bagaimana. Oke. Kalau kamu menutup diri berarti kamu masih berpikir masa lalu. Trauma. Ya. Jangan. Itu anggap sahabat, Anda harus berpikir secara positif bahwa itu adalah pelajaran saya yang sangat berharga. Kamu dapat ilmu. Ilmu apa? Untuk kedepannya saya harus hati-hati. Untuk kedepannya saya akan lebih baik. Ya, yang seperti itu. Tapi nggak boleh menutup diri. Nggak ada gunanya, malah merugikan dirimu sendiri. Tapi kalau nutup diri sementara itu tetap salah, Pak. Nggak ngapain. Sementara itu nggak ada batasnya loh. Sementara bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Ngapain? Ya sudah, ya sudah.
meniti yang akan datang, yang dipikir yang akan datang. Ya, kamu lihat itu adikmu masih kecil misalnya, kamu punya adik kecil naik tangga, jatuh, buak. Padahal itu ada yang asuh, ada yang ngomong gitu. Mau apa kamu? Pertama pertolongannya, ditolong anaknya dulu kan. Iya, benar. Anaknya yang jatuh toh. Yang jatuh. Ya sudah enggak. Lalu jangan, lalu marah-marah. Kok bisa jatuh gimana? Berarti kamu yang ngomong nggak bener. Percuma ngomong gitu, percuma kan. Yang penting anaknya sudah jatuh, diobati, kalau sakit bawa dokter atau gimana. Ya, Iya. orang kadang-kadang keliru. Marahin dulu sampai puas baru anaknya diobati. Salah. Sama dengan kamu. Ngapain kamu pikir yang lalu? Yang penting yang akan datang bagaimana? Yang seperti itu. Oke, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Terima kasih. Tapi kadang susah loh, Pak, untuk berusaha ngelupain hal-hal di masa lalu meskipun ada orang yang sudah datang. Nah, itu kadang teman-teman Gen Z di luar sana juga pasti akan merasakan hal itu. Ya, mengenai sulit dan tidak itu tergantung dari mindsetmu. Ya, dulu saya perokok, 30 tahun saya ngerokok. Ya, kebanyakan orang yang merokok itu mau berhenti sulit. Wah, harus dikurangi dulu, ya, lalu harus apa? Tapi saya tidak. Saya mulai hari ini saya tidak boleh merokok. Pasang sini kunci, klik. Ini isinya tahu rokok, saya tidak boleh ngerokok. Saya ngerokok, tidak mau boleh ngerokok. Tahu rokok enak, saya nggak boleh ngerokok. Bahagia saya. Sampai hari ini saya nggak ngerokok juga. Tergantung mindsetmu. Kamu ingin, misalnya ingin badan langsing ya, misalnya langsing ya. Ya, itu tergantung niatmu. Kalau sudah mindsetnya oke, masukkan dalam hati. Ya, maksudnya apa? Kalau mindset aja, saya pengen kurus. Tapi kalau tidak dengan hati, ya sudah cuma ngomong doang. Kalau dengan hati, mind, heart, spirit. Niatnya nanti akan jadi bener. Mind-nya dulu bener. Lalu heart, lalu spiritnya akan keluar. Oke, nah, kamu harus bisa melepaskan semuanya itu. Saya tidak akan berpikir yang masa lalu, saya akan berpikir masa yang akan datang. Masuk dalam hati, yes, semangat, bisa. Oke, Pak. Tuh teman-teman, harus bisa. Nah, gitu, ya. Oke, Pak. Jadi kalau misalkan kita menyembuhin diri sendiri dari kesehatan mental, sebenarnya bisa kan ya Pak dari diri kita sendiri. Iya. Tapi langkah-langkahnya itu loh Pak, kadang kita tuh susah banget buat konsisten. Nah, gimana nih Pak? Sekali lagi, konsisten tidaknya itu tergantung dari niatnya. Kalau cuma main saja tidak dengan heart, tidak akan bisa konsisten. Tekadnya harus kuat. Ya, orang bisnis itu, saya orang pebisnis juga ya. Kalau cuma cita-cita saja nggak dilaksanakan, itu ya cuma namanya cita-cita, tidak akan terwujud. Saya punya ide, cita-cita, saya akan membangun gedung lantai 100 misalnya. Ya, hatinya, wah ya enggak ya, bisa enggak ya, bisa enggak? Enggak bisa. Saya mau bikin gedung tingkat 100. Bisa. Spirit akan keluar. Menghilangkannya seperti itu. Saya pebisnis, harus kuat ini dan ini. Kalau cuma ini nggak bisa, harus pakai ini. Ya, bisa kan? Bisa Pak. Yes. Oke Pak, terima kasih Pak atas cerita dan semangatnya buat Ana dan teman-teman Gen Z di luar sana. Tapi sekali lagi Pak, boleh kan ya Pak nanya? Boleh. Tapi seberapa penting sih Pak menurut
Pak Grego ya, support dari orang-orang sekitar untuk diri kita sendiri, terutama untuk mental kita sendiri. Ya, begini ya, support itu memang penting, itu penyemangat. Tapi penyemangat nomor satu adalah dirinya sendiri. Ya, support orang banyak kalau kamu nggak niat ya nggak akan terjadi. Ya, yang bisa mensupport adalah dirinya sendiri. Minta bantuan satu. Dan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa. Ya? Oke. Cukup? Cukup Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya. Dan buat teman-teman Gensi di luar sana, semoga apa yang kita obrolin, semoga apa yang Ana obrolin sama Pak Grego, semoga membuat wawasan teman-teman di luar sana, dan jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, untuk terus semangat dalam hidup teman-teman di sana. Kita tadi sudah mendengar curhatan Ana tadi itu. Ya, itu yang biasa dilakukan oleh anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z terutama gitu ya. Yang penting apa? Mind, heart, and spirit. Sampai jumpa di cerita sore selanjutnya. Semangat bisa. Bye.